Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 22 April 2025, tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Naso patut perbada-bada anggo naposo ni Tuhani. Alai tama basar marado pesalhut, malo mangajari, benget manaon najat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin dipakai Tuhan dalam artian bersedia terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak semuanya siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena banyak yang mau terlibat dalam pelayanan, tetapi hanya dalam pelayanan ritual-ritual ibadah, tetapi ogah untuk medan-medan pelayanan yang membutuhkan kesabaran, keramahan, dan kecakapan. Padahal pelayanan yang menghamba dengan kemampuan mengalahkan keinginan dan mengendalikan diri, justru itulah karakter pelayan yang paling berdampak. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini memberikan pesan bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Bukan hanya soal keahlian, tetapi tentang sikap hati dan cara hidup. Setidaknya ada 4 karakter seorang hamba yang dituliskan dan diajarkan oleh Paulus melalui nas kita hari ini. Yang pertama adalah tidak bertengkar atau tidak boleh bertengkar. Medan pelayanan memang sering sekali diwarnai dengan perdebatan yang sampai kepada soal-soal yang dicari-cari, soal-soal yang bodoh dan tidak penting, seperti disebutkan Paulus di dalam ayat 23, yang akhirnya ini menyulut emosi. Maka dalam konteks ini, seorang yang mau melibatkan diri dalam pelayanan tidak boleh mudah tersulut emosi atau suka debat yang tidak membangun. Bukan berarti tidak boleh menyampaikan kebenaran, tetapi dilakukanlah dengan kasih dan hikmat, bukan dengan kemarahan. Maka kita harus dapat mengendalikan emosi, semakin berhikmat, sehingga setiap perdebatan tidak akan berakhir dengan kemarahan. Yang kedua adalah ramah terhadap semua orang. Artinya lemah lembut, penuh kasih, dan tidak pilih-pilih orang, tetapi terbuka kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang mungkin berbeda pemahaman dan pandangan dengan kita. Keramahan ini akan membuka akses dialog yang lebih akrab, dan pada akhirnya siapapun akan dengan senang hati terbuka kepada kita. Apalagi seorang pelayan, keramahannya akan menggerakkan jemaat untuk mau sharing tentang beban dan pergumulan hidupnya yang membutuhkan perhatian. Yang ketiga adalah cakap mengajar. Seorang hamba Tuhan perlu memahami firman Tuhan dan tahu bagaimana menyampaikannya dengan jelas. Ini bukan soal pintar berbicara, tetapi soal kehidupan yang selaras dengan pengajaran. Kualitas pengajaran yang berbanding lurus dengan karakter akan memiliki dampak yang lebih dahsyat. Maka orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan harus bersedia belajar dan terus bertumbuh di dalam firman, supaya bisa membimbing orang lain dengan baik dan benar. Dan yang keempat, sahabatku semua, seorang pelayan harus sabar ketika menderita. Pelayan Tuhan tentu tidak akan bebas dari penderitaan, bahkan seringkali harus menderita karena pelayanan itu sendiri. Dalam keadaan itulah Tuhan menghendaki kita jangan menyerah, tetapi harus selalu sabar, tetap setia saat menghadapi kesulitan, karena itu adalah bagian dari panggilan. Maka menjadi hamba Tuhan bukan hanya soal pelayanan di mimbar, bukan hanya persoalan pelayanan ritual ibadah-ibadah, tetapi yang lebih utama lagi adalah dapat menjadi cerminan Kristus dalam karakter dan sikap hidup. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.